Roh nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Fisik tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Semua jadi saksi. Sejatinya manusia adalah jiwa. Ini yang sering kurang dipahami oleh banyak orang. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita masih diberi keluasan kesehatan, keluasan umur, dan keluasan hidayah dari Allah. Kita hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, yaitu dalam rangka untuk sedikit membagi ilmu, yaitu yang akan dibahas kesempatan ini ada dua aspek. Pertama adalah hakikat siapa manusia itu dan apa saja komponen pada diri manusia. Yang kedua adalah siapa yang bertanggung jawab amal baik dan buruk nanti di akhirat itu. Dua hal ini permintaan dari para jemaah Syakuran Darul Muttaqin. Mohon maaf, saya bukan ahli agama, akan tetapi hanyalah seorang pemerhati tentang agama. Maka dari itu, saat ini sedikit akan menyampaikan tentang masalah manusia. Siapa sih manusia itu? Bahasa ini sebetulnya semua orang tahu kalau melihat manusia itu. Kalau hanya melihat, mengamati, semua orang tahu manusia itu siapa, wujudnya seperti apa, tahu semua. Tapi hakikat manusia ini yang sulit orang memahami. Pertama-tama, jadi kalau hanya sepintas saja manusia ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi Qur'annya itu jelas. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau hanya sepintas global saja, manusia ini dicipta oleh Allah sebagai makhluk untuk menjadi khalifah. Khalifah itu adalah mengganti peran Allah dalam kehidupan di muka bumi. Itu disebut khalifah. Itu pengertian secara global. Namun untuk memasuki seperti apa manusia itu yang menjadi khalifah Allah itu. Nah ini yang perlu
didalami saat ini akan saya jelaskan. Pertama, berangkat dari siapa manusia itu. Jadi ini harus kita mendefinisikan manusia. Siapa manusia itu? Makhluk apa manusia ini? Jadi pertama harus kita mendefinisikan. Maksudnya definisi itu memperjelas identitas manusia itu. Nah, maka dari itu di logika hakikat di penempaan pesantren Darul Muttaqin ini, manusia itu definisinya adalah 5M. Definisi manusia itu 5M. M pertama adalah manusia itu adalah makhluk. Ini M pertama. M yang kedua, manusia itu adalah mukarram. Makhluk yang mulia, yang paling mulia dari segenap makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah, sekalipun dengan malaikatnya Allah. Jadi manusia ini identitasnya mukarram yang kedua. Jadi makhluk yang mukarram. M yang ketiga, manusia ini adalah makhluk yang mukallaf. Maksudnya apa? M yang ketiga itu manusia ini diberi beban, dipikulkan beban, dipikulkan amanah. Langit, bumi, gunung ditawarkan oleh Allah untuk menerima amanah. Ternyata semuanya nolak, takut tidak amanah, takut abai terhadap amanah itu. Tapi ternyata yang menerima amanah itu, yang mengambil amanah itu, tawaran Allah itu manusia. Maka manusia ini di samping satu sisinya adalah mukarram, mulia, di sisi satunya manusia ini punya beban yang berat. Artinya seimbang, impas. Karena tidak mungkin gunung itu mampu menerima amanah, tidak mungkin kuat. Langit dan bumi tidak mungkin kuat, karena bukan makhluk yang mukarram. Maka dari itu yang ketiga ini, manusia diberi beban yang berat, tapi diberi potensi yang memadai oleh Allah. Jadi impas. Jadi manusia makhluk yang mukarram sekaligus makhluk yang diberi beban. M yang keempat, manusia ini adalah mukhayyar. Karena diberi beban tadi itu, diberi amanah tadi itu, manusia ini diberi kemampuan oleh Allah, yaitu mukhayyar, mampu memilih. Punya kemampuan memilih ini berarti manusia ini diberi potensi yang luar biasa oleh Allah. Malaikat tidak bisa diberi pilihan itu. Mukhayyar tidak bisa. Hanya monoton. Tidak ada pilihan. Tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Tidak ada. Iblis pun tidak ada diberi kesempatan untuk itu. Hanyalah manusia yang diberi mukhayyar itu. Yang terakhir, M yang kelima adalah manusia ini adalah majzi, makhluk yang diberi imbalan, balasan. Kalau dia itu beramal baik, ya dibalas baik. Kalau manusia ini beramal jelek, ya dibalas jelek. Kalau amalnya sedikit, ya dibalas sesuai. Itu yang namanya majzi. Jadi itulah
definisi tentang manusia. Jadi manusia adalah makhluk 5M tadi itu loh. Selanjutnya tentang masalah komponen manusia. Jadi definisi manusia sudah, selanjutnya adalah komponen manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk jamak. Satu orang, seorang diri, itu bukan tunggal. Tapi manusia ini adalah jamak. Tidak hanya manusia yang jamak sebetulnya, semua makhluk itu adalah jamak. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semua makhluk itu adalah berpasangan, maksudnya itu adalah jamak, tidak tunggal. Yang tunggal itu hanyalah Allah. Jadi manusia pun adalah makhluk jamak, walaupun seorang diri. Sama dengan apa itu barang elektronik atau barang yang dicipta oleh manusia seperti sepeda motor, seperti mobil, seperti pesawat, seperti kapal. Satu pesawat itu komponennya itu ribuan. Satu mobil itu komponennya itu juga ribuan. Satu sepeda motor itu komponennya ratusan. Berarti adalah jamak. Apapun yang dicipta oleh manusia itu adalah jamak. Sekalipun manusia tidak mampu mencipta, tapi hanya membentuk. Yang mencipta itu adalah Allah. Jadi segala yang dicipta oleh Allah itu yang berupa makhluk adalah jamak. Maka dari itu manusia ini seorang diri, satu manusia itu jamak. Karena manusia punya komponen. Nah sekarang kita jelaskan komponen manusia itu, setidaknya itu ada 6 komponen. Ini perlu diperhatikan. Masing-masing komponen itu punya fungsi. Masing-masing komponen itu punya tanggung jawab, punya tugas. Di antaranya, satu komponen yang pertama adalah ruh. Komponen yang pertama itu manusia adalah ruh. Semua manusia yang hidup itu punya ruh. Manusia yang mati pun punya ruh. Tapi ini nanti penjelasannya detailnya nanti, nggak bisa dijelaskan sekaligus. Jadi komponen manusia yang pertama adalah ruh. Jadi manusia dulu itu sebelum turun ke dunia, ke bumi ini, manusia dicipta dalam bentuk ruh. Ada di alam ruh, nanti penjelasannya di sesi selanjutnya. Komponen yang kedua manusia itu punya fisik, tubuh. Jadi manusia itu ribuan tahun hidup di alam ruh, dalam bentuk ruh. Kalau manusia ini masanya habis di alam ruh, akan turun ke bumi, oleh Allah dicipta dulu kendaraannya, casingnya untuk alam bumi, alam dunia, harus disesuaikan. Maka dari itu tubuh manusia yang mau hidup sebagai kendaraan di muka bumi ini dicipta dari tanah, tin, atau saripati tanah. Kalau Adam langsung dicipta dari tanah, tapi anak Adam dicipta dari saripati tanah. Jadi saripati tanah itu adalah bermacam-macam, bisa buah-buahan, bisa tumbuh-tumbuhan,
bisa hewan, apa saja yang keluar dari tanah itu adalah saripati tanah. Saripati tanah itu dimakan oleh orang tua duanya, akhirnya muncullah sperma dan ovum. Ketemunya sperma dan ovum itu zigot menjadi alaqah, menjadi daging segumpal daging, menjadi darah menjadi segumpal daging, tulang dan tulang dibungkus oleh daging. Maka setelah itu manusia yang ada di alam roh itu turun, ketemulah dengan janin itu. Ketemu dengan janin. Bila janin ini sudah 4 bulan 10 hari. Janin itu adalah punya roh. Sperma itu juga hidup, punya roh, tapi disebut roh umum. Roh khusus yang ada di alam roh itu ketemu dengan roh umum, seringkali disebut nyawa akhirnya. Persenyawaan, pertemuan antara roh khusus dengan roh umum menyatu. Jadi kalau duanya yang sudah ketemu, maka muncullah komponen yang ketiga, yaitu komponen nafsu. Jadi pertama kali yang lahir dari perkawinan antara ruh dan fisik itu, lahirlah anak yang pertama adalah nafsu. Jadi nanti mulai dari kandungan sampai lahir masih kecil itu, masih bayi itu, dia itu yang tumbuh adalah nafsunya. Yang muncul ini nafsunya. Komponen yang ketiga ini namanya anak barep. Anak yang pertama, yang tertua. Kadang-kadang anak tertua ini sering merasa yang paling tua. Akhirnya semua adik-adiknya harus tunduk dengan kakak tertuanya ini. Jadi ruh itu anak yang pertama dari perkawinan antara ruh dan fisik. Roh khusus dan roh umum, lahirnya nafsu. Bisa dilihat di kenyataannya anak-anak kecil semua itu yang muncul adalah nafsunya. Pokoknya harus begini, mintanya begini, harus begini. Jadi belum bisa berpikir. Maka dari itu lahir lagi anak yang kedua, komponen manusia yang keempat, lahirlah yang namanya akal. Jadi umur 1 tahun, 2 tahun akalnya belum jalan, tapi nafsunya yang mendominasi. Lahirlah adik dari nafsu itu adalah akal. Lah seringkali kakak dan adik, akal dan nafsu ini sering mengadakan kerjasama, perserikatan, kompromi, MOU keduanya itu. Nah ini yang sering melakukan manusia menjadi bermasalah dalam kehidupannya ini kalau tidak memperhatikan kerjasamanya antara nafsu dan akal. Ini berbahaya sekali. Anak pertama dan anak kedua. Selanjutnya kalau akal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, akal sudah mulai jalan. Tapi hatinya belum. Maka dari itu anak yang ketiga dari manusia, perkawinan antara roh khusus dan roh umum itu adalah hati. Jadi anak umur 4 tahun, 5 tahun hatinya belum berfungsi. Yang berfungsi hanya 2, nafsu dan akal. Baru kalau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, lah ini fungsi hatinya mulai jalan. Kasihan bapak saya, kasihan ibu saya. Ini sudah mulai hidup hatinya. Itu anak yang keempat. Anak yang kelima ya. Anak yang kelima. Anak yang keempat adalah anak yang
anak yang ke satu adalah nafsu, anak yang kedua adalah akal, anak yang ketiga adalah hati. Tapi komponennya komponen yang kelima. Hati itu komponen manusia yang kelima. Lah, hati inilah adik yang ketiga dari nafsu itu. Seringkali adik yang ketiga ini harus mengalah dari kakak yang pertama yang namanya nafsu. Nah itu, jadi hati inilah sebagai cermin. Hati ini adalah sebagai penasehat. Tapi seringkali penasehat ini diabaikan oleh kakak yang pertama dengan kakak yang kedua. Nah, kalau sudah penasehat ini diabaikan, maka manusia ini cenderung perilakunya mendekati kepada binatang, bahkan bisa mendekati kepada iblis atau setan. Itu fungsi daripada hati. Selanjutnya komponen yang keenam yaitu adalah jiwa. Jiwa ini adalah anak yang ragil, yang terakhir, bungsu. Padahal oleh Allah anak bungsu ini merupakan kolaborasi dari semua komponen manusia ini menjadi kesatuan yang namanya jiwa. Lahir yang terakhir, karena ini merupakan kolaborasi dari ruh, fisik, nafsu, akal, hati. Nah ini menjadi kumulatif, menjadi jiwa. Maka dari itu jiwa ini pelangi warnanya. Karena percampuran dari ruh, percampuran dari fisik, percampuran dari nafsu, percampuran dari akal, dan percampuran dari hati. Menjadi satu, akhirnya jiwa ini pelangi warnanya. Lah, manusia harus tahu tugas dari masing-masing komponen, fungsi dari masing-masing komponen, job descript dari masing-masing komponen itu. Ruh itu apa? Job descriptnya, fungsinya. Fisik itu apa? Nafsu itu apa? Akal itu apa? Hati itu apa? Jiwa itu apa? Itu nanti akan dirinci secara detail masing-masing itu. Saat ini belum bisa di sesi yang pertama ini. Harus sesi-sesi berikutnya itu akan dijelaskan. Tapi yang penting bahwa sejatinya manusia itu bukan ruh. Ruh itu fitrah. Sejatinya manusia itu bukan fisik. Fisik itu fitrah. Sejatinya manusia bukan nafsu. Nafsu itu fitrah. Sejatinya manusia bukan akal. Akal itu fitrah. Sejatinya manusia bukan hati. Karena hati itu fitrah. Tapi sejatinya manusia itu adalah jiwa. Ruh nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Fisik tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Semua jadi saksi. Sejatinya manusia adalah jiwa. Ini yang sering kurang dipahami oleh banyak orang. Nah, dikira yang bertanggung jawab itu ruh. Bukan. Ruh itu hanya berfungsi, job descriptnya itu untuk menghidupkan. Saya bongkar sedikit. Saya analogkan kepada komputer. Bahwa ruh itu adalah arus listrik. Komputernya itu canggihnya kayak apa, mahalnya kayak apa. Kalau tidak ada
aliran arus listrik, ya besi biasa. Gak ada gunanya. Mati namanya. Manusia cantiknya kayak apa, gantengnya kayak apa, maconya kayak apa manusia itu, kalau arus listriknya, ruhnya itu nggak ada, ya nggak ada guna. Nah, ini saya bongkar sedikit supaya paham apa ruh itu. Karena apa? Jadi kadang-kadang hanya hafal ayatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh ulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra 85. Apal semua, tapi nggak paham dengan ruh itu. Nanti muncul nama ruh. Ruh itu adalah berlapis. Itu macam-macam karena tidak paham tentang persoalan ruh itu. Maka dari itu, karena ruh ini sesuatu yang gaib, jangan sampai deskripsikan ruh itu terlalu melebar. Harus disederhanakan mungkin. Nah, sebisa mungkin itu menggunakan analogi. Seperti yang saya analogkan. Ruh itu fungsinya hanya untuk menghidupkan komputer. Ini saya bocorkan satu saja dulu. Fungsi dari masing-masing komponen itu. Apa fungsinya hati? Nanti kita jelaskan secara detail. Apa fungsinya akal? Apa fungsinya nafsu? Apa fungsinya fisik? Semuanya itu harus paham. Jika tidak paham, salah paham. Kalau sudah paham, gagal paham namanya. Akhirnya menjelaskan ruh, ya kemana-mana. Akhirnya bukan makin jelas, yaitu makin membingungkan pemirsanya. Santrinya menjadi bingung. Ustadznya juga bingung. Itu karena saking bingungnya itu ya kemana-mana. Nah itu komponen dari manusia. Jadi inti sejatinya manusia itu adalah jiwa. Nah ini sesuai dengan pertanyaan yang kedua. Siapa yang bertanggung jawab amal baik dan amal buruk nanti di akhirat? Jawabannya adalah jiwa. Pertanyaan yang kedua ini adalah sudah terjawab. Yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah jiwa, bukan ruh, bukan fisik, bukan nafsu, bukan akal, bukan hati. Semuanya itu fitrah. Yang tidak fitrah, yang mungkin tidak fitrah adalah jiwa. Tapi jiwa itu dicipta oleh Allah dari awal itu dalam keadaan fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Jadi yang dimaksud fitrah di sini adalah jiwa, tapi jiwa itu bisa dimungkinkan bergeser dari kefitrahannya. Kalau hati tidak bisa bergeser dari kefitrahannya, kalau akal tidak bisa bergeser dari kefitrahannya, kalau nafsu tidak bisa bergeser dari kefitrahannya. Karena nafsu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah jiwa. Yang jadi terdakwah nanti jiwa. Semuanya jadi saksi. Yang jadi terpidana nanti itu bukan siapa, tapi jiwa. Itu. Yang lain fisik ini jadi saksi, tangan, kaki, semua itu jadi saksi. Tapi tersangkanya adalah jiwa. Terdakwahnya adalah jiwa. Dan terpidananya adalah jiwa. Atau sebaliknya, yang mendapat nikmat, balasan, kenikmatan dari Allah, hadiah dari Allah adalah
jiwa. Ruh semuanya melekat pada jiwa. Bukan ruh yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini pendapat dari logika hakikat seperti itu. Soal berbeda dengan para ustadz, para kiai, para ulama, ya bukan masalah. Tinggal dipilih mana yang lebih cocok masing-masing pemirsa. Jadi tidak perlu dibenturkan mana yang salah, mana yang benar. Karena ini adalah bentuk ijtihad dari masing-masing orang. Jadi saya terus terang tidak bermaksud untuk menyalahkan pihak lain dan pihak manapun. Saya punya pendapat sendiri, jika salah tidak usah diambil. Jika benar, kalau cocok monggo diambil. Itu pendapat saya seperti itu. Sementara persoalan ini sampai di sini, untuk sesi yang selanjutnya nanti ada penjelasan yang sedetil-detilnya, termasuk dalil-dalilnya, dasar-dasar hukumnya. Demikian pemirsa jemaah Syukuran Darul Muttaqin. Sampai di sini mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.